Selamat pagi teman-teman pemuda. Pagi. Wah, ayo walaupun masih sedikit orangnya gitu ya, biar suaranya tetap rasanya seperti 1000 jiwa dong. Selamat pagi pemuda. Pagi. Nah gitu dong, semangat. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau ajarin satu buah lagu yang nantinya akan kita nyanyikan saat lagu nyanyian sebagai nyanyian penyesalan. Sebenarnya bukan nyanyian penyesalan juga sih at the end gitu ya dari kata-katanya, tapi bisa jadi sebagai nyanyian tekad setelah kita mengakui dosa kita gitu ya. Judulnya Be With You. Mungkin untuk beberapa teman yang alumni remaja gitu ya, mungkin udah pernah dengar lagu ini karena cukup sering dinyanyikan waktu di remaja. Tapi aku dengar dari pengurus pemuda katanya belum pernah mendengarkan lagu ini gitu di pemuda. Jadi kita mau belajar sama-sama, kita mau maknai kata-katanya sama-sama supaya ibadah kita semakin khusyuk lagi, ibadah kita semakin bermakna. Be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I'll trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Oke, thank you Wahyu. Jadi kurang lebih itu yang akan kita nyanyikan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita memasuki ibadah. Silakan untuk teman-teman bisa bersatu sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Teman-teman, seperti yang dilihat di depan, kita sudah menyalakan lilin Advent kita yang keempat, yang menandakan saat ini kita memasuki minggu Advent terakhir. Ya, sebelum kita minggu depan menyambut Natal. Ya, minggu penantian yang akhirnya tiba gitu ya teman-teman, ketika kita sudah menjalani Advent 1, 2, 3, dan 4, akhirnya kita tiba di hari ini.
Ya teman-teman, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan berkat dan penyertaannya akan hidup kita sungguh telah terbukti teman-teman. Bahkan Daud dalam Mazmur 103 ayat yang pertama berseru, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku." Mari teman-teman dengan berdiri kita mau turut memuji Allah karena Dia adalah Allah yang besar dan berkuasa. How great thou art. Kita nyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi duriu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. How great thou art. How great thou art. How great thou Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. dan menyertai saudara juga. Ya silakan duduk teman-teman. Teman-teman, tema Advent 4 kita hari ini adalah narasi penyertaan Allah. Dan bacaan Injil kita diambil dari kisah kelahiran Yesus dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tapi tentunya bukan tokoh sang bayi yang akan dibahas hari ini ya teman-teman. Mainkan sosok Yusuf. Bagi kita tentunya yang sudah dari kecil mendengar cerita tentang Natal,
tentunya tahu gitu ya, kita ketika mendengar kisah kelahiran Yesus, kita tentunya tahu betul gitu, mulai dari opening sampai endingnya kisah Yusuf ini. Udah ya, cukup sampai di sini aja karena nanti pendeta Yesi yang akan menyampaikan lebih detail. Ini cuma teaser aja teman-teman. Nah, sejalan dengan tema hari ini mengenai penyertaan Allah, pembuka yang kurasa tepat untuk membuka ibadah kita hari ini aku ambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang berbunyi, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, aku akan menolong engkau. Allah senantiasa menyertai kita, sepatutnya pun kita terus berserah penuh kepadanya. Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan berat ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Walaupun kita ada di lembah yang gelap, Bapa surgawi akan terus menjaga kita. Kita nyanyikan baitnya yang berikutnya. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan berat ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Iya, dari awal ibadah kita memuji Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Kita menyembah Tuhan dengan pujian kita. Kemudian selanjutnya kita mengaku berserah kepada Tuhan lewat lagu yang baru saja kita nyanyikan. Apapun yang terjadi kita mau berserah gitu ya teman-teman. Tapi seringkali kenyataannya berkata lain. Ketika kita benar-benar dihadapkan dengan tantangan, dengan berbagai tantangan, baik itu di pekerjaan contohnya, kita berhadapan dengan berbagai proyek, kita berhadapan dengan bos gitu ya, atau dengan klien. Seringkali hal-hal tersebut membuat kita justru jadi merasa ragu gitu ya. Ataupun teman-teman yang saat ini masih duduk di bangku kuliah atau yang masih studi gitu ya. Mulai dari ujian, kemudian sidang, itu membuat kita ragu. Mungkin secara teori gitu ya. Ya kita tahu kalau Tuhan akan menyertai kita. Tapi tanpa sadar kita pun juga meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya dalam berbagai keputusan yang aku ambil pun, iya bukan berarti gak ada keraguan. Aku pun ragu gitu ya teman-teman. Keputusan-keputusan besar dalam hidup seperti contohnya dulu memilih kuliah, jurusan kuliah gitu ya. Terus juga memilih pekerjaan, memilih pasangan, dan banyak keputusan-keputusan lain yang pastinya penting untuk hidup aku berikutnya teman-teman. Ya seringkali aku ragu dan malah jadi khawatir. Dan jadinya juga bisa kehilangan harapan teman-teman. Kayak kepikirannya selalu kayak, aduh bisa gak ya? Aduh kayaknya nggak bisa diambil deh, mundur aja deh.
aduh pilih yang lain aja deh, nggak yakin nih, atau ya jangan dulu kali ya, tunggu siap dulu nanti baru bisa ambil. Dan ratusan aduh-aduh lainnya teman-teman. Mungkin ini juga sempat atau seringkali juga teman-teman alamin gitu, nggak cuma aku ya. Seakan-akan kita menganggap Allah tuh nggak sanggup mengatasi setiap permasalahan dan pergumulan kita. Tapi setelah aku pikir-pikir gitu ya, kayaknya sebagai manusia itu hal yang wajar gak sih teman-teman? Karena gak ada manusia satupun yang sempurna, gak ada yang bisa lepas dari keraguan itu. Bahkan Yesus sendiri menjelang kematiannya pun merasa ragu. Tapi Yesus balik lagi gitu ya, mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Sang Bapa untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam doanya pun Yesus berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena Yesus berserah penuh kepadanya. Saat ini teman-teman kita mau datang ke hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Kita mau mengakui setiap sikap kita yang sering meragukan penyertaan Allah dalam hidup kita. Walaupun kita tahu tapi kita mengabaikan hal itu teman-teman. Kita mau minta ampun dalam doa pribadi. Silakan kita semua untuk minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami ketika sering kali dalam keseharian kami meragukan Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar untuk terus berserah kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, ubahkan kami ya Tuhan. Biarlah kami meneladani Engkau untuk berserah penuh kepadamu. Teman-teman, untuk menutup doa ini, kita mau naikkan sebuah lagu yang berjudul Be With You, dan biarlah setiap kata-kata lagu ini bisa menjadi doa kita juga, tekad kita juga untuk terus berserah kepada Tuhan. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to
Selamanya kita mau berserah kepadanya. Faithful, you are my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih bagi setiap kita yang mengakui setiap dosa kita ada di hadapan-Nya. Diberikan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari dengan berdiri kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai kepada teman-teman kita di depan, belakang, kiri, kanan kita. Ya Allah kita, Allah yang maha pengampun dan pengasih, kasih-Nya bagi kita sungguh telah terbukti lewat anaknya yang turun ke dunia menyelamatkan kita, manusia berdosa. Mari kita naikkan syukur kita dengan menyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Kasih Allahku sungguh telah terbukti. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur,
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kita katakan selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami percaya karena Roh-Mu yang kudus, kami boleh datang berbakti pada pagi ini bersama dengan teman-teman. Dan biarlah ditemani oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk boleh menangkap kabar baik sukacita yang kami baca dari cerita suci dalam Alkitab. Sehingga hidup kami berbahagia mengisi anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Di dalam sisa hidup ini, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa ikut serta di dalam karya-karya baik Tuhan yang setia menyertai kami. Kami siap ya Tuhan, baharui hidup kami dengan hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakan ini dari terjemahan baru tahun 97. Saudara-saudara ya. Jadi mungkin nanti yang saudara-saudara baca tahun 74 ada beda-beda sedikit ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian Injil Matius. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan tidak sekedar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Maranatha. Silakan duduk. Seperti Randy katakan tadi, dia kasih clue bahwa hari ini kita akan menyoroti seorang tokoh yang namanya Yusuf. Sebenarnya juga ada Maria juga ya, tapi kalau Maria di Injil Lukas gitu teman-teman. Dan maaf, ini udah on belum ya? Oke. Dan Yusuf itu kalau di dalam bahasa Yunani dia kerjaannya teknon. Kita tahu dulu Yusuf tukang kayu ya. Sebenarnya bukan tukang kayu, dia engineer. Jadi tukang bangunan sebenarnya.
Pernah ketemu tukang bangunan atau di sini yang orang sipil ada, teknik sipil? Kalau orang teknik sipil itu apa? Presisi. Bikin meja nih, sebelum meja ini jadi ya, ada digambar dulu, dihitung. Ya, orangnya presisi. Ada di sini teman-teman yang mungkin punya talenta dari Tuhan presisi. Tadi bangun tidur, ranjangnya mesti sampai rapi ya, meja kerja gitu. Orang yang presisi. Nah itu gift ya dari Tuhan. Dan ternyata itu pengaruh ke spiritualitasnya Yusuf. Tadi penginjil Matius mengatakan Yusuf itu taat kepada hukum perjanjian lama. Orang yang taat kepada hukum-hukum agama. Dan ketaatannya itu membuat dia, kalau di dalam kitab Ulangan 22 itu 13-30 ya itu teman-teman. Itu ada tuh. Kalau misalnya ada orang yang mau menikah terus ada kejadian nih ya, accident gitu ya. Ternyata udah nggak virgin dan sebagainya. Itu berat hukumannya. Bisa dua-duanya dihukum mati, bisa perempuan yang dihukum mati, bisa laki-lakinya yang didenda terus dihukum mati, keras sekali. Dan kalau orang Yahudi itu punya 3 tahapan pernikahan. Pertama itu pertunangan ya, public announcement bahwa nih mereka akan bertunangan. Lalu tunangan ini udah kayak suami istri nih, walaupun mereka udah nggak hidup bareng ya. Lalu yang ketiga baru resmi, udah bareng-bareng satu rumah. Nah Maria dan Yusuf ini udah tahap kedua. Jadi ini udah mendekati, udah officially mereka itu marriage. Dan kalau kejadiannya Maria itu sudah mengandung, ya mungkin kelihatan ya, atau Maria bilang sendiri kita nggak tahu. Intinya Yusuf itu taat sekali kepada hukum-hukum agama. Buktinya adalah dia itu hendak menceraikan Maria. Tapi dia ini beda dengan orang yang hitam putih teman-teman. Dia mau menceraikan Maria tapi enggak mempermalukan di muka umum. Itu sebenarnya privilege atau hak Yusuf kalau misalnya kedapetan ini ya, hukum itu membolehkan Maria itu dipermalukan dan kemudian dirajam. Jadi itu dilemparin batu sampai mati. Hukum agama perjanjian lama seperti itu. Dia menyeimbangkan dengan belas kasihan, compassion. Jadi hidup juga begitu kayaknya ya. Kalau hidup itu betul-betul straight, hitam putih, nggak ada compassion, ngeri juga ya. Saya punya pengalaman berobat gigi teman-teman ya, berobat gigi, dokter gigi. Dokter giginya bukan Kristen, perempuan, wah jago dia ya. Nyabutnya nggak kerasa gitu ya. Bukan Kristen, Muslim, dia lulusan Jogja gitu. Nah satu ketika diperiksa gini, Pak, coba ronsen kan, X-ray kelihatan. Waduh, ini nih Pak, ini sebenarnya dia mestinya harusnya ya tindakannya ini dicabut. Tapi kita coba ya Pak. Nah, kita coba ya. Sayang. Gitu dia ngomong gitu. Saya pikir saya yang punya gigi kok dia yang sayang ya. Sayang ini masih, saya pikir ini masih bisa berproses nih. Akarnya masih lumayan nih Pak, nggak mati. Ya. Jadi mungkin tindakannya nggak dicabut dulu. Nah, si dokter gigi ini kan belajar, ada referensi yang udah teruji seluruh dunia itu sama sekolahnya dokter gigi ya. Ada akar, ada ini gitu. Menurut referensi dia udah tahu nih ini ada hal yang masalah. Tapi dilengkapi, diseimbangkan dengan compassion. Sayang nih ya, sayang. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman itu. Kita tuh kalau mau kerjaan kita itu hasilnya bagus, itu pasti ada referensinya. Gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ya kita bisa menghasilkan karya bagus, gak mungkin. Kita mesti lihat dulu komparasinya. Bidang apapun itu. Kalau saya ya, sarjana teologi, saya mesti melihat tafsiran para pendahulu saya ya yang udah belajar gitu. Oh begini tuh cara melihatnya. Nah lalu dari situ referensi itu kemudian saya bisa terapkan ya di dalam karya-karya saya. Tapi ternyata untuk mengikuti referensi itu nggak cukup. Sebab ada kalanya seperti Yusuf ini dia kan ngikutin referensi. Kalau misalnya ada
tunangan kamu udah hamil, nggak perawan, menurut referensi, ceraikan dia. Bahkan secara publik expose, supaya jadi pelajaran. Jangan sampai perempuan kayak tunanganmu itu. Itu referensinya begitu. Tapi Yusuf di sini teman-teman, dia ada compassion. Menurut saya ini satu pesan suci. Rema, kerikma, dabar, istilahnya apa ya? Teman-teman boleh name it. Di dalam bagian ini, di dalam hidup Yusuf, dia punya compassion. Dia tidak mau secara publik terang-terangan menceraikan Maria di muka umum. Nah, tapi tetap pilihannya kan menceraikan, ya, divorce. Maria nggak sama Yusuf lagi, seperti itu. Maka disinilah ada intervensi dari Tuhan. Intervensi yang nggak maksa tuh. Yusuf dapat mimpi. Dan mimpi itu kadang jadi cara Tuhan ya teman-teman, nggak selalu. Kalau kita Protestan tuh cara Tuhan menyatakan kehendaknya lewat pemberitaan firman ya. Makanya kita selalu di ruang kebaktian tuh mimbar, Alkitab diberitakan gitu ya. Melalui sakramen. Tapi juga di dalam Alkitab mimpi kadang menjadi cara Allah. Kita tahu mimpinya Yakub ya di battle itu. Lalu kita tahu mimpinya Yusuf perjanjian lama ya. Dia punya visi, ada gandum, kakak-kakaknya nyembah dia gitu. Sampai ngomel-ngomel kakaknya, enak aja sih kamu apa ya. Tuhan ternyata menyatakan pewahyuannya. Daniel itu bisa menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar ya, bingung. Tuhan mengintervensi Yusuf melalui seorang malaikat yang mengatakan, kita tahu Yusuf anak Daud. Identitinya ya dikasih nyata. Yusuf kamu tuh keturunan Raja Daud. Raja yang diberkati Tuhan. Raja yang memang gak sempurna hidupnya, tapi mau disempurnakan Tuhan. Ya kan Daud tahu ya, dalam sejarah itu ini fakta ya bukan hoax. Dia melanggar lebih dari satu hukum Tuhan. Waktu mengambil Betsyeba. Dia membunuh, dia berzina, dia mencuri, itu kan istri orang. Dia mengucapkan saksi dusta, menempatkan Uria itu di medan peperangan di depan. Dia mengingini milik orang lain. Daud itu 6-10 dilanggar hukum Taurat. Tapi ketika Nabi Nathan kasih tahu, dia bertobat. Daud itu orang yang gak sempurna tapi mau disempurnakan Tuhan. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut ambil Maria sebagai istrimu. Ayat 20. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi di sini ada intervensi. Ya kalau kita lihat begini teman-teman ya. Keputusan Yusuf kan ceraikan diam-diam. That is my choice. I am not hesitate. Aku mau ceraikan diam-diam ya. Ada referensi tapi aku masih kesian sama Maria. Tetapi ceraikan. Dia gak milih yang ini. Tapi kemudian intervensi Tuhan itu jangan takut nikahi Maria. Tadi Randy berkata gini, kita pasti ragu. Ya memang orang semua pernah ragu, bagus ya. Gimana caranya kita nggak ragu? Ya lihat referensi ya kan. Kalau waktu saya mau beli jam ini ya, jam jam digital ini kan. Sebelum saya beli saya ngapain? Saya lihat YouTube ya kan, review ada si Gadgetin, ada yang dari Amerika, dilihat apa sih ya. Oh, saya tahu referensinya ya, apa yang saya butuhkan. Oh, ternyata fungsi dari jam digital ini. Akhirnya saya cari-cari beli, nggak ragu lagi. Ini, that is my choice gitu ya. Nah, Yusuf ini karena intervensi dari Tuhan, dia compassion awal dia itu ditambah lagi. Jadi dia bukan lagi nggak mempermalukan Maria, dia ambil Maria sebagai istrinya. Nah teman-teman, ini juga merupakan menurut saya pesan suci dari perikop ini, bahwa Tuhan kita tuh karena sayang ya melakukan intervensi. Selalu ada pilihan lain kok ya. Orang yang putus asa itu cepat nyimpulin, orang yang cepat nyimpulkan teman-teman ya. Ketika ini dia salah jalan, udah deh, aku pasti gagal gitu. Belum tentu ya, cepat nyimpulin. Saya pernah kedatangan 2 pasangan, udah menikah, udah putusannya mau cerai. Pak pendeta saya mau cerai. Istrinya, iya. Terus saya bilang gini,
kalian yakin bercerai ini sebagai solusi yang akan memberi damai? Ya, yakin dua-duanya. Terus saya tanya, oke, kalian ini Tuhan tahu bahwa nanti siang masih hidup? Mikir lagi. Ya enggak juga sih Pak, kita juga enggak tahu. Nah kalau gitu jangan cepat nyimpulkan. Ayo kita bergumul lagi bersama. Kita cari referensi lah katanya, katakanlah begitu ya. Apa yang Tuhan, solusi apa yang ya third alternatif, fourth alternatif, Tuhan itu selalu kasih kok seperti gitu. Orang Majus waktu ketemu Yesus diperingatkan juga oleh Tuhan lewat mimpi, jangan kembali ke Herodes. Mereka pulang lewat jalan lain. Jadi Tuhan tuh selalu kasih kepada kita yang ragu dengan modal tetap seperti Yusuf ya. Kita tahu hukum-hukum Tuhan. Ada kok berikan kepada kita itu pilihan-pilihan alternatif. Dan malaikat itu mengatakan nanti anaknya laki-laki. Waduh belum ada USG ya. Udah dikasih tahu. A boy, baby boy. Dan kamu akan menamakan dia Yesus. Wah ini dalam sekali. Karena Yusuf pasti tahu tentang cerita-cerita Alkitab. Ada yang namanya Yosua, ini yang melanjutkan Musa. Waktu orang Israel ini dibebaskan. Dan Yusuf tahu pada waktu itu Raja Herodes Agung tuh kepemimpinannya nggak betul. Nanti teman-teman googling dah, Herodes Agung itu bininya banyak, anaknya banyak. Dan sebelum dia mati Tuhan Yesus lahir 4 BC. Ya. Jadi umat Israel tuh di dalam penindasan kepemimpinan yang jelek. Imam-imam bagaimana? Ya sama juga. Imam-imam tuh kayak cuman menjilat aja ya. Jadi katakanlah peliharaannya Herodes Agung. Di dalam mimpi itu saya membayangkan Yusuf itu ingat kejadian Yosua dulu mimpin umat. Kau harus menamakan dia Yesus. Yesus itu teman-teman bahasa Yunani ya. Ini bahasa Ibraninya nih bacanya dari belakang ke depan ya. Bahasa Timur Tengah begitu. Y-H-O-S-U-A. Yehoshua. Yehoshua. Yosua. Kalau orang Arab bilangnya Isa. Isa ya dari Yosua. Nah, mungkin cepatnya aja ya. Yosua. Yosua kedengeran, Isa jadi Isa gitu ya. Yosua, Yesus di bahasa Yunani. Artinya Yehwah, YHWH ya. Yahweh itu Adonai menyelamatkan. YHWH diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah menyelamatkan. Ini referensi Yusuf bertambah di tengah keraguannya. Dia tahu hukum agama, dia punya compassion, ditambah lagi anak itu nanti akan menjadi tanda bahwa Allah menyelamatkan. Yusuf memang nggak tahu nanti Yesus akan naik ke atas kayu salib. Tapi Yusuf mau menerima apa yang Allah berikan. Bahwa tujuan Allah itu menyelamatkan. Ada narasi besar yang Allah berikan bagi Yusuf, Maria dan orang Israel. Akhirnya ya kita tahu Yusuf ini melakukan apa yang malaikat itu inspirasikan. Teman-teman pernah menemukan bahwa Yusuf tuh nggak pernah ngomong. Coba deh kalau teman-teman yang bisa bilang, oh ada nih kata-kata, nggak ada. Yusuf tuh lebih banyak bertindak sedikit ngomong. Nggak ada. Dan dia setelah Tuhan Yesus besar, dia nggak ada lagi ya. Besar kemungkinan katanya dia mati muda memang. Ya, kita nggak tahu kenapa ya. Tapi Yusuf di dalam kisah Natal yang kita baca kembali ini menunjukkan orang yang presisi, orang yang punya referensi dalam hidupnya, orang yang punya belas kasihan, dan orang yang mau diintervensi Tuhan terkait rencana jangka panjang. Dan dia, kalau saya katakan dia udah ikut Yesus. Sebab Yusuf menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Ya, bagaimana gak mikul salib ya? Istrinya udah punya anak, gak tahu anak siapa. Coba, mau gak? Teman-teman di sini pasangannya tiba-tiba udah punya anak. Terus dibilangin itu anak Roh Kudus. Hanya dengan iman.
Hanya dengan iman dan kecintaan, Yusuf akhirnya mau mendampingi, melindungi bayi Yesus sampai ke Mesir, segala kita tahu ceritanya. Nah, jadi teman-teman, Allah kita itu adalah Allah yang menyertai. Ini khasnya. Kalau saya ditanya, Allahnya orang Kristen itu kayak gimana sih? Saya bilang Allah yang orang Kristen itu Allah yang menyertai. Allah yang terlibat. Allah yang interven. Bukan di sorga gini, ya asik-asik ya. Kamu dosa. Catat ya dosa. Kamu dosa enggak? Tapi Allah yang merasa sayang. Aduh kok kenapa itu? Saya punya putri namanya Holly ya, double L tapinya. Karena Holly L1 hanya untuk Tuhan ya. Holly itu banyak belajar, dia senang sekali bola. Satu ketika sama saya main lempar-lemparan bola basket, masih kecil ya. Terus saya kan dribble gitu ya. Terus dia coba dribble nggak bisa. Terus tiba-tiba dia duduk gitu, kepalanya tertunduk. Sedih, kok nggak bisa kayak Dedi gitu ya. Gimana hati saya? Saya bilang apa? Payah sih Holly, masa nggak bisa kayak Dedi gitu? Enggak. Saya langsung tersentuh ya, aduh kesian amat anak gue gitu ya. Jangan sedih nih, ayo Dedi ajarin, ayo. Terus dia ngeliat muka saya, nih bolanya pegang lagi. Tadi di lagu tadi kita nyanyi ya, Tuhan kita tuh begitu. Tuhan yang mengangkat muka kita. Waktu kita ragu, kita bingung, dia tuh Allah yang sebenarnya bisa sih, dia marah-marah bisa, tapi nggak kayak gitu. Seperti dokter gigi saya, aduh nih Pak, ini harus gigi, tapi sayang Pak, sayang. Inilah yang kemudian dihayati oleh Yusuf. Dia tahu, oh ternyata Allah sayang sama bangsa Israel. Nggak ingin Raja Herodes Agung nih yang terus-terusan menindas, ada hadir pemimpin nanti yang akan menyelamatkan umatnya. Allah akan selamatkan umatnya. Dan Yusuf mau berjalan dengan Allah yang seperti itu. Jadi kalau memang minggu ini kita menyoroti tokoh Yusuf, tapi bukan hanya Yusuf. Yusuf itu dipengaruhi oleh Allah yang seperti ini. Allah yang menyertai. Immanuel, Allah di dalam bersama kita. El itu kan Tuhan. Imanu, bersama kita, beserta kita. Allah melibatkan diri dalam kehidupan kita. Allah memiliki rencana dan undang kita ikut serta dalam penyelamatannya. Seringkali kita mungkin ada arahan gini ya, kamu udah libatkan Tuhan belum nih di kerjaan kamu, di proyek kamu? Kamu udah belum gitu ya. Itu kelihatannya suci gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab, Allah itu sebenarnya yang lebih dahulu berkarya teman-teman. Sampai detik ini Allah masih berkarya ngebenerin dunia ini. Mendampingi anak-anaknya yang tertunduk seperti putri saya ya. Aduh Tuhan kok saya gagal, aduh Tuhan saya pilih. Tuhan temenin, Tuhan perlengkapi. Supaya apa? Supaya mereka sama-sama dia memperbaiki dunia ini. GKI Sinode Wilayah Jawa Barat ya, kita itu tema pelayanan kita itu selalu sama. Beberapa puluh tahun ini Tuhan mencipta, manusia ikut serta atau turut serta. Keyakinan kita bahwa Allah kita itu Allah yang menyertai. Allah yang gak oncang-oncang kaki di sorga gitu ya, hukum, berkati, enggak. Dia intervene. Itulah Natal. Itulah kalau yang ada yang nanya ke saya, apa sih Allahnya orang Kristen kayak gimana? Saya bilangin, kayak gini Allahnya orang Kristen. Dan dia undang kita, mau gak kamu benerin dunia sama aku? Mau. Yusuf mau teman-teman. Yusuf mau. Buktinya dia nikahi Maria. Jadi kalau kita renungkan narasi Allah yang menyertai, Allah menyertai kita demi menyelamatkan dunia. Dunia sampai sekarang masih dikuasai kejahatan dosa, godaan ada kok teman-teman. Pendeta-pendeta digoda dosa ada nggak? Ada. Gereja-gereja nggak ngerjain kerjaan Tuhan ada nggak? Ada. Tapi Allah tetap setia, merasa sayang. Aduh sayang nih, aku mau selamatkan. Ada narasi besar Allah. Nah ini di sini ada icon-icon yang beda-beda. Saya gunakan ini sebagai perwakilan diri kita, narasi-narasi kita pribadi-pribadi yang beda-beda tentu ya modelnya. Cerita-cerita hidup kita kan punya. Kayak saya ya, saya itu putri saya masih mau menjelang 4 tahun. Ada kan cerita hidup saya mikir gimana ya nanti kalau saya emeritus, anak saya itu emeritus tahu ya teman-teman pensiun.
Dia udah lulus kuliah, saya bisa nggak dampingin dia? Ada kepikiran tuh, narasi-narasi. Gimana ya jemaat GKI Halimun, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Willy. Kita kebaktian dulu 350 teman-teman, sekarang cuma 150. Kemana itu? Ya, apa gara-gara pada nonton YouTube? Anak pemuda juga kata Pak Willy tadi ya, penuh ini Pak, 100 nih ya. Tapi tadi masih kecil gitu. Kita semua punya narasi-narasi. Mungkin yang membuat kita ragu, teman-teman name it ya. Nanti habis ini bisa discuss. Nah, narasi-narasi kita itu setelah kita melihat narasi Allah menyelamatkan di dalam narasi Yusuf dan Maria, narasinya Yusuf dan Maria itu nempel di narasi Allah ini. Itulah goals kita. Jangan sampai narasi kita keluar dari narasi Allah yang menyelamatkan dunia. Sebab kalau begitu kata Tuhan Yesus, di luar aku kamu gak dapat berbuat apa-apa. Tapi aku pokok anggur yang benar. Kalau kamu nempel, kamu akan berbuah. Jadi memang ragu ya mungkin akan ada. Khawatir, takut akan ada. Tapi narasi hidup kita harusnya selalu nempel. Kalau nempel kepada narasi Allah, itu ada intervensi pasti. Ya. Sehingga konkretnya begini, kalau kita ngadepin sesuatu keraguan, cek reference. Yang benar, yang baik, yang indah gimana gitu. Minggu ini nih, minggu Yusuf nih minggunya ketaatan, minggunya presisi. Jadi bagi teman-teman yang belum hidupnya presisi, jadwalnya masih morat-marit, bertobatlah ya. Ikutilah, jadilah disiplin gitu. Kalau yang saat teduhnya masih bolong-bolong, ayo mulai. Kenapa? Karena itulah kita itu untuk dapat lakukan karya-karya yang baik harus ada referensi yang memang sudah teruji, itu pertama. Tapi ketika kita lakukan mengikuti referensi itu, kita lakukan dengan compassion. Ada juga, jangan kayak orang Farisi ya, wow melanggar sabat, dosa, enggak. Dan referensi compassion itu dalam rangka narasi Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat, jangan kita lihat, wah teman saya dia ternyata rajin kebaktian, ternyata dia selingkuh tuh, pacarnya diselingkuhin, udah aku nggak mau berteman lagi sama dia. Itu ada yang kurang tuh. Mestinya nggak buru-buru gitu ya. Kita bisa tanya baik-baik, kita bisa selamatin gitu loh ya. Kayak dokter gigi saya gitu, jangan buru-buru dicabut. Itu kan kasih ya. Dan itulah Allah kita. Dia bimbing Yusuf untuk seperti itu. Yusuf mau tuh. Saya nggak kebayang kalau tiba-tiba Yusuf bilang ke malaikat, apaan? Kamu mah enak, aku kan yang ngalamin gitu ya. Nggak lahir Tuhan Yesus ya. Tapi Yusuf mau. Dia dampingi Maria, Yesus hadir dan dunia selamat. Mari teman-teman, tempellah narasi-narasi hidup kita bersama dengan narasi Allah. Yang juga terlibat aktif dalam hidup kita dan dia tolong kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam ranjang maut, pada yang ketiga bangkit pula dan termati, naik ke surga, duduk di sebelahan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih
Sebab Engkau adalah Allah yang bertindak terlibat aktif dalam hidup kami, yang memang penuh keterbatasan dan masih ada dalam godaan kejahatan dosa. Sebagaimana Tuhan bimbing Yusuf di dalam pergumulan hidupnya, kami percaya Tuhan juga selalu terlibat aktif di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga manakala kami menemui keraguan, manakala kami menemui kekhawatiran, kebimbangan di dalam narasi hidup kami tetap percaya Tuhan punya narasi kasih yang besar dan menyelamatkan kami semua. Dan kami mau hidup berjalan dalam ketaatan, mendengarkan nasihat Tuhan, melakukan apa yang harus kami kerjakan sebagai pengikut Kristus. Kami percaya masa depan kami indah dan aman di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Kami juga saat ini bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Karuniakan kami hikmat untuk boleh menjaganya ya Tuhan, merawatnya dengan baik. Kami mengingat juga tentu saudara kami yang kesehatannya terganggu, mengalami kelemahan fisik karena penyakit. Atau juga mungkin saudara kami yang kami ingat, kami sebut namanya saat ini dalam hati Tuhan. Jamahlah bagian yang sakit, berikan kelegaan kepadanya Tuhan, karuniakanlah kesembuhan, tolonglah. Dan berkati setiap upaya-upaya terapi, advis medis semuanya, sehingga mereka dapat kekuatan yang baru untuk berpulih dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami, bertumbuh bersama dengan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, kami boleh memberikan apa yang baik bagi keluarga kami. Kami percaya keluarga kami terberkati. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan, untuk usaha yang kami boleh tekuni hari ke hari. Kami percaya kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kebajikan Tuhan berikan, sehingga kami boleh bekerja dengan baik. Dan itu memberikan buah-buah yang baik juga. Melalui pekerjaan kami orang-orang mendapatkan kebahagiaan. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan mungkin atau merintis usaha atau berpikir untuk pindah pekerjaan, Tuhan juga temani. Sehingga dengan hikmat Tuhan, pada akhirnya mereka boleh mendayagunakan kemampuan yang Tuhan berikan sebaik-baiknya. Kami juga bersyukur menjadi bagian dari Komisi Pemuda di GKI Samanudi. Ada teman-teman sebagai pengurus, ada kami juga sebagai anggota, jemaat. Biarlah kami terus ditemani Tuhan dalam bimbingan pemeliharaan Tuhan yang terlibat dalam hidup kami bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami bersyukur menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, sehingga di dalam pemulihan akibat pandemi, di dalam bersiap menghadapi keadaan ekonomi dunia, gejolak sosial, agenda-agenda politik, kami tetap terberkati. Para pemimpin dapat hikmat untuk mengeluarkan kebijaksanaan yang menyejahterakan setiap lapisan warga bangsa. Bapak, kami juga bawa dalam doa saudara kami di dalam proses recovery pasca gempa di Cianjur. Kami percaya pertolongan tiba tepat sasaran dan mereka boleh berpulih, membangun diri mereka kembali secara fisik, secara utuh, kehidupan, mental. Tuhan, kami percaya Tuhan akan temani saudara kami. Gereja-gereja Tuhan juga yang terlibat di dalam upaya bantuan pertolongan, semuanya diperlengkapi oleh Tuhan. Kami juga mengingat untuk bencana-bencana lain terakhir kemarin, untuk angin puting beliung di alam sutra. Mungkin ada yang terkena dampak akibat itu. Tuhan kiranya dengan anugerah kasih-Mu memelihara, memulihkan, dan mampukan kami juga Tuhan ke depannya sebagai bangsa Indonesia di daerah yang rentan bencana alam. Kami bijaksana di dalam melakukan mitigasi, pencegahan bencana. Tuhan dampingi kami dan pemerintah kami. Kami saat ini juga bersukacita bersama rekan kami Gita Purnamasari dan Samuel Wangsa yang Tuhan tambahkan usia. Kami mohon dengan perkenanan berkat pemeliharaan Tuhan yang menemani mereka. Biarlah mereka terus juga bertambah di dalam segala yang baik.
Apa yang benar, baik, dan indah Tuhan berikan bagi hidup mereka, sehingga terberkatilah hidup mereka untuk jadi jalan berkat Tuhan di dalam usia yang bertambah. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki minggu yang baru menuju perayaan Natal dengan hikmat firman-Mu, dengan pemeliharaan kuat kuasa Roh Kudus yang menemani kami. Kami percaya sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa-doa kami. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan non tunai lewat transfer atau scan barcode yang tertera pada kursi, atau dapat maju menyerahkan amplop persembahan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada hartanya dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jalan bening. Telan sekalipun ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jalan bening. Mari kita berdiri. Tuhan Bapa kami di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang besar atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, baik di tengah keluarga, pekerjaan maupun di tengah studi kami ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa menopang, menolong kami ya Tuhan. Tuhan juga ajarkan kami untuk juga senantiasa menjadi pokok anggur yang melekat padamu saja ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan kami yang kami boleh juga terima daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan juga memberkati orang-orang yang mengelolanya ya Tuhan, agar pekerjaan-Mu nyata ya Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita memang nggak akan tahu gitu ya tantangan-tantangan apa yang nantinya akan kita hadapi ke depannya gitu. Tapi yang menjadi poin penting yang tadi Pendeta Esi sampaikan, selaraskan narasi kita dengan narasi Allah gitu ya teman-teman, karena memang narasi Allah adalah narasi yang bisa kita bilang paling sempurna gitu. Tetap berserah hormat Tuhan, dan yang penting kita imani kalau Tuhan akan selalu
memegang tangan kita. Tapi yang penting juga jangan cuma berserah tapi nggak ngapa-ngapain teman-teman. Tadi pendeta Esi juga mention cari referensi teman-teman ya. Kita perlu usaha juga. Sama yang penting kita juga peka sama intervensi Tuhan. Mana nih yang merupakan intervensi Tuhan atau mana yang emang sebenarnya cuman mau hati kita doang gitu teman-teman. Karena yang pasti perlu buat kita peka jalan mana yang sebenarnya Tuhan buka. Supaya kita bisa menyelesaikan setiap tantangan dan pergumulan kita. Sebagai nyanyian tekad kita, mari kita nyanyikan lagu Tuhan yang Pegang. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surga ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, pembangun yang menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini pulanglah dalam damai sejahtera, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, amin. Teman-teman dipersilahkan duduk dan bersaat teduh.
Oke teman-teman, seperti yang dilihat di layar poster kita, ada tulisannya with Lighthouse Project ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kita akan diskusi dalam kelompok terkait firman yang sudah dibawakan oleh pendeta Association. Jadi nanti kita akan diskusikan beberapa pertanyaan, nanti akan dibantu juga sama teman-teman dari pengurus ya. Tapi sebelum itu, ini mau Lighthouse Project dulu atau ada pengumuman dulu kah dari pengurus? Pengumuman dulu? Apa langsung? Oke. Ini sambil nunggu pengurusnya make share dulu, aku mau kasih tahu juga kalau ibadah pemuda. Oh pengumuman dulu, oke ya udah. Oke kalau gitu buat teman-teman yang hadir saat ini momen yang menarik ya, karena teman-teman yang hadir dan duduk di ibadah hari ini itu bisa dibilang jadi ibadah terakhir di tahun ini teman-teman untuk ibadah pemuda. Ya tahun ini terakhir, jadi untuk minggu depan sampai tanggal 15, berarti 15 Januari ya. Jadi sampai seminggu sebelum tanggal 15 tanggal berapa sih? 8 ya, oke. Jadi sampai tanggal 8 Januari pemuda nggak akan ada ibadah sendiri tapi gabung dengan umum. Jadi minggu depan ibadah Natal ya teman-teman, kita gabung sama umum. Minggu depannya lagi udah 1 Januari ya. Ya pokoknya udah bareng umum terus, tapi nanti baru akan ada ibadah lagi tanggal 15 Januari. Gitu ya teman-teman. Jadi minggu pertama sama minggu kedua Januari jangan ke ruang Yerusalem karena nggak akan ada ibadah pemuda. Gitu. Oke kita bisa next ke berikutnya. Oke ada teman-teman kita yang baru. Iya ada Ci Sarah ya. Iya yang baru. Halo selamat datang Ci Sarah di Komisi Pemuda. Semoga ini sebenarnya udah kenal ya. Wajah-wajah lama yang baru muda. Oke selamat datang. Semoga bisa menikmati ibadah di sini juga. Ada lagi dari teman-teman yang baru lagi? Nggak ada ya. Berarti jemaat-jemaat yang rutin ke pemuda ya. Oke, next. Oke, untuk para pelayan hari ini, thank you buat Pendeta Association dari GKI Halimun untuk firmannya. Thank you juga Kak Willy sebagai penatua. Ritual Ghost-nya saya sendiri. Pemusiknya ada Wahyu, thank you Wahyu. Kemudian ada song leadernya, ada Cimeliani dan Ko Hendrik, thank you buat pelayanannya. Multimedia di belakang ada Yogi, publikasinya Gracia, akhirnya ada CFK dan Ciripka. Thank you buat pelayanan hari ini. Berarti ini nggak ada next pelayanan ya, karena kan nanti tanggal 15. Oke, buat teman-teman yang berulang tahun ada Kak Gita dan Sam Wang tanggal 16. Ini akhirnya selama aku di sini sebagai PL gitu ya menyebutkan ada yang ulang tahun, akhirnya ada yang hadir gitu ya. Iya. Happy birthday Sam. Oke, nanti yang belum salam langsung silahkan. Oh ini karena mau mimpin Lighthouse Project ya. Oke. Happy birthday. Nextnya ada lagi kah? Oke, ini buat teman-teman yang mau memberikan bantuannya kepada korban gempa Cianjur, ini bisa melalui bantuan dana ya teman-teman. Mungkin yang kalau susah langsung ke sana bisa langsung membantu melalui rekening BCA. Ya, jadi GKI Jabar cantumkan keterangan peduli Cianjur atau menambahkan nominal Rp28 di akhir dana gitu ya. Contohnya misalnya 1 juta dikasih Rp1.028. Semoga bantuan kita pun bisa membawa berkat untuk teman-teman kita di Cianjur. Ada lagi? Happy Sunday teman-teman, silakan langsung aku serahkan mic-nya ke Sam. Oke, thank you Ko Randy. Kita kasih applause lagi dong buat teman kita yang udah melayani pada kesempatan hari Minggu ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanannya dan kita pun bisa menerima sesuatu yang baru pada kesempatan kali ini. Seperti yang tadi udah di-mention sebelumnya, bahkan kali ini akan lebih seru lah ya, semoga sih ya, seru ya. Karena kita akan ada diskusi singkat sebenarnya setelah ini. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu, Lighthouse Project ini adalah sebuah rangkaian acara di tahun 2022 di Komisi Pemuda untuk acara pembinaan setiap bulannya. Dan pada bulan
Desember ini kita berkolaborasi dengan Kebaktian untuk membuat diskusinya ini, dan semoga teman-teman juga nanti yang akan ada kelompok care groupnya atau komsel kita juga mau memperkenalkan teman-teman sama yang belum punya grup ini dengan komsel-komsel di Komisi Pemuda. Jadi yang belum punya bisa nanti langsung join aja, masuk Pak Eko gitu ke grup-grup yang teman rasa akrab gitu. Oke, di sini udah ada CG leadersnya belum ya? Ada. Ya, ya sih ada sebagian besar sih justru yang pelayanan gitu ya. Jadi kita di sini ada slides pertanyaannya nggak ya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya di CG leadersnya ada sih. Nanti kita bagi aja ke grup-grup berdasarkan CG leadersnya.